Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya akan mempresentasikan tentang rasio keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regita Nurhasna Kusumastuti. Jadi saya mempresentasikan tentang rasio keuangan untuk memenuhi tugas seminar manajemen keuangan. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam suatu periode sebagai penyebut. Rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio pendanaan menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dan jumlah lain dalam laporan keuangan. Tujuan dari analisis hubungan ekonomi adalah untuk membuat perbandingan item-item dalam laporan keuangan sebagai perbandingan yang logis, menggunakan ukuran tertentu yang manfaat tertentu telah diakui, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi pedoman yang tepat untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya, ada berbagai macam hubungan keuangan dan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Rasio keuangan menurut James Stephen Horn merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Dua manfaat utama rasio keuangan antara lain yaitu yang pertama, melacak kinerja perusahaan, menentukan rasio keuangan per periode, dan melacak perubahan nilainya dari waktu ke waktu. Dilakukan untuk melihat tren yang mungkin berkembang di perusahaan. Misalnya, rasio utang terhadap aset yang meningkat dapat menunjukkan bahwa perusahaan terbebani dengan utang dan pada akhirnya mungkin menghadapi resiko gagal bayar. Yang kedua, membuat penilaian komparatif mengenai kinerja perusahaan. Membandingkan rasio keuangan dengan kompetitor utama dilakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu perusahaan berkinerja lebih baik atau lebih buruk daripada rata-rata industri. Misalnya, membandingkan pengembalian aset antar perusahaan membantu analisis atau investor yang untuk menentukan perusahaan mana yang paling efisien menggunakan asetnya. Fungsi rasio keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas, termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan keuangan yang tidak efisien. Yang kedua, yaitu untuk melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio tersebut dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. Fungsi rasio keuangan yang ketiga adalah untuk melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besaran aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan, sehingga dari rasio tersebut bisa diketahui optimalisasi penggunaannya. Fungsi yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, bisa diketahui tingkat kesehatan keuangan berdasarkan rasio tersebut, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Fungsi yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, peluncuran produk baru.
Semua itu diperlukan analisa keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan sumbernya, kategori hubungan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rasio-rasio neraca, balance sheet ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data dalam neraca. Yang kedua, rasio-rasio laporan laba rugi, income statement ratio, yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam laporan rugi laba. Yang ketiga, rasio-rasio antar laporan, intern statement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan laba rugi. Jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi, yaitu hutang jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang liquid, sedang bila tidak disebut illiquid. Rasio likuiditas yang umum dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan antara lain. Yang pertama, current ratio. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. Menurut Sutrisno, rumus current ratio adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah hutang lancar. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio disebut juga acid test ratio, merupakan pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan. Dengan jumlah hutang lancar, persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio. Karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Quick ratio memfokuskan komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid, yaitu kas, surat-surat berharga, dan piutang dihubungkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Jadi rumus untuk quick ratio adalah aktiva lancar dikurangin persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga adalah cash ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near cash adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rumus untuk menghitung cash ratio adalah kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio likuiditas juga biasanya digunakan untuk mengukur rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan yang solvable. Sedangkan yang tidak disebut insolvable. Perusahaan yang solvable belum tentu illiquid. Demikian juga sebaliknya, yang insolvable belum tentu illiquid. Macam-macam rasio keuangan berkaitan dengan rasio solvabilitas yang biasa digunakan adalah yang pertama, total debt total
aset rasio. Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang ini atau debt ratio mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur besarnya rasio hutang digunakan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah debt to equity ratio atau rasio hutang dengan modal sendiri, yaitu imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri, agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini, semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal, semakin aman. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Ketiga, rasio likuiditas juga untuk mengukur rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Perhatian ditekankan pada rasio ini karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa ukuran rasio rentabilitas yang dipakai, yaitu yang pertama adalah profit margin. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis common size antara laporan laba rugi di baris paling akhir. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. Rasio profit margin bisa dihitung sebagai berikut. Laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua adalah gross profit margin. Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Tetapi jika rasionya rendah, menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat adalah return on investment atau ROI. Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Rasio ini dihitung dengan rumus EAT dibagi investasi dikali 100%. Yang kelima adalah return on assets. Rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis. Merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Rasio ini dihitung dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio likuiditas juga untuk mengukur rasio aktivitas.
Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Beberapa rasio aktivitas yang digunakan adalah: pertama, perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja, karena memberi ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang menggambarkan lamanya saat piutang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasan. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, perputaran persediaan. Seperti halnya perputaran piutang, rasio ini juga menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah, menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Rumus perhitungannya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga adalah perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan. Perputaran aktiva tetap dapat dihitung dengan rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat adalah perputaran total aktiva. Rasio yang terakhir untuk komponen rasio aktivitas adalah rasio perputaran total aktiva. Sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap, rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modalnya. Rasio perputaran total aktiva dihitung menggunakan rumus penjualan dibagi total aktiva. Metode analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah analisis common size. Analisis common size adalah alat yang digunakan manajer keuangan untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan, atau untuk laporan laba rugi, atau dari total aktiva. Analisis ini mengevaluasi laporan keuangan dengan mengekspresikan setiap item baris sebagai persentase dari jumlah dasar untuk periode tertentu. Analisis membantu untuk memahami dampak dari setiap item dalam laporan keuangan dan kontribusinya terhadap angka yang dihasilkan. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Metode analisis rasio yang kedua adalah analisis time series dan forecasting.
Tujuan dari analisis ini adalah untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan yang berpengaruh terhadap perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis ini bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis time series. Pertama, menentukan tahun dasar. Penentuan tahun dasar bisa berdasarkan tahun pendirian, tahun perubahan struktur organisasi, tahun proyek, atau tahun-tahun dalam momen tertentu. Pos laporan keuangan tahun dasar nantinya dicatat sebagai indeks 100. Kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Ketiga, memprediksi arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan. Terakhir, memberikan keputusan atas analisis tersebut. Tren adalah pergerakan time series jangka panjang. Tren bisa dinyatakan dalam tren naik atau tren turun. Dalam data tren, Anda perlu melihat pola dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15 hingga 20 tahun. Sedangkan data siklus merupakan bagian dari anomali bisnis yang biasanya berlangsung 2 hingga 10 tahun. Jika tren bersifat makro, maka siklus bersifat mikro, di mana bisa jadi dipengaruhi oleh faktor internal. Ada juga data musiman, yaitu anomali data berdasarkan waktu tertentu atau waktu yang lebih pendek dalam 1 tahun, misalnya lebaran, libur Natal, atau cuaca. Sedangkan data tidak teratur muncul akibat data berdasarkan waktu yang tidak menentu dalam jangka waktu yang tidak menentu juga, namun relatif pada jangka waktu yang pendek. Manfaat rasio keuangan. Yang pertama, untuk melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Sebagai acuan, yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, untuk menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, untuk menganalisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Manfaat yang terakhir yaitu menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Beberapa peran dari rasio keuangan bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, pengembalian ekuitas. Rasio ini sangat penting bagi investor di pasar modal. Indikat atau efektivitas manajemen memberikan pengembalian bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ROE, semakin baik. Artinya, memberikan kembali pemegang saham. Biasanya rasio ROE dibandingkan antara saham untuk mencari saham perusahaan yang terbaik. Yang kedua, pengembalian aset adalah rasio yang membandingkan laba bersih dengan nilai aset perusahaan. Pengetahuan kemampuan perusahaan, profit dari aset yang dimiliki perusahaan. Kinerja perusahaan yang efektif akan menunjukkan nilai ROA yang tinggi dan konsisten. Yang ketiga, yaitu informasi dividen. Dividen penting bagi pemegang saham karena perusahaan membayar uang tunai ke pemegang saham. Di samping menunjukkan bahwa kinerja perusahaan bagus sehingga mampu membayar dividen. Pembayaran dividen kepada pemegang saham adalah salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. Dari laba bersih yang diputuskan oleh RUPS untuk dibagikan kepada pemegang saham, maka nilainya akan dibagi dengan jumlah. Hasilnya adalah nilai dividen per saham, tergantung pada jumlah saham yang dimiliki.
Hal-hal yang bisa diukur atau dinilai dengan menggunakan analisis rasio keuangan antara lain, yang pertama adalah likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Yang kedua, leverage. Leverage adalah penggunaan dana, utang, atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Yang ketiga adalah margin. Margin adalah selisih antara keuntungan dan omset dalam sebuah bisnis yang berbentuk persentase. Dalam dunia bisnis, margin sering dikaitkan juga dengan istilah profit. Hal inilah alasan adanya istilah profit margin atau selisih keuntungan. Yang keempat adalah pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan model saham tertentu. Yang terakhir adalah tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian adalah ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan. Menurut leksikon dalam daftar istilah Financial Times, rate of return adalah keuntungan dari investasi yang biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan. Kesimpulan untuk pembahasan materi ini adalah rasio keuangan adalah salah satu cara melakukan analisis keuangan dalam bisnis atau perusahaan untuk mengetahui perkembangan yang sudah terjadi. Perhitungan analisis rasio keuangan memanfaatkan data yang ada pada laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, sampai dengan arus kas. Ada 5 jenis rasio keuangan yang mungkin sering ditemukan dalam perhitungan akuntansi. Semuanya memiliki fungsi, rumus rasio keuangan, dan tentunya cara menghitung rasio keuangan masing-masing. Rumus yang digunakan untuk menghitung biasanya tergantung pada kebutuhan dan keperluan pemilik bisnis atau perusahaan tersebut. Dari sini terlihat bahwa jika ingin melakukan analisis bisnis atau evaluasi pada periode akuntansi tertentu, data yang ada pada laporan keuangan bisnis haruslah tepat dan akurat. Ketepatan dan keakuratan ini berguna agar data bisa mudah terbaca dan analisis bisa lebih mudah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.